Oke, kembali lagi di Pose Podcast Seru. Oke, kali ini saya rame nih kedatangan tamu-tamu luar biasa kita dari timnya medis lokal rehabilitasi BNN Deli Serdang. Mungkin dari siapa nih? Yang sudah kita kenal aja lah. Silakan Dokter Brian mungkin perkenalan lagi lah. Mau tahu yang lainnya masih belum kenal. Ya. Halo, Pose. Saya Dr. Brian, dokter ahli pertama di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Itu aja sih. Oh ya, sangat informatif sekali. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Brian. Mungkin selanjutnya ke, ini wajah paling cantik di podcast kita kali ini. Cantik dulu. Satu-satunya wanita di podcast Pose generasi baru. Silakan, saudara. Halo, aku Gera. Di sini aku sebagai apoteker di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Masih malu-malu sih, wajar ya. Baru masih polos ya kan. Baru aja ya, berapa tahun Sis Gera? Baru setahun. Baru setahun ya. Ya, ini wajah lama. Satu lagi ini wajah lama kita. Salah satu senior perawat kita di sini. Mungkin boleh silakan. Halo Pose, saya Azwan. Ya, saya perawat buti di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Iya, luar biasa. Ini salah satu katimnya kayak Karu apa sih? Leader sekarang. Oh, leadernya perawat. Oh, leader perawat. Iya, ya. Udah iya, mirip MLM sih memang. Jadi hampir. Jadi Bro Azwar ini, panggilannya Bro dan Sis ya kalau di Loka ini ya. Jadi Bro Azwar ini salah satu leader perawat di sini dan juga udah ada anggotanya nih 2 orang. Kebetulan anggotanya lagi duty di belakang. Karena anggotanya anak baru, jadi leadernya yang kita ajain podcast gitu ya. Oke, mungkin boleh nih perkenalan. Mana di tim kreatif saya nih? Gimana nih? Tolong dulu tim kreatif. Iya, mungkin Bro Azwar nih, boleh diceritain nggak kompetensi perawatnya ini asalnya dari mana, lulusan dari mana gitu? Oke ya bro, kalau saya asal sendiri dari Siantar. Kalau untuk lulusan itu dari Akper Abdi Florencia. Sekarang kampusnya udah Tutup ya. Udah dibeli sama orang ya. Jadi agak bingung juga kalau mau perpanjang nih ngurus-ngurus udah agak bingung lah bro. Jadi lulusan D3 keperawatan ya. Belum nyambung S1, masih di D3 aja. Kalau pekerjaan lulus dari perawat ya yang penting halal aja lah bro, ya kan? Yang penting halal ya, kerja di pabrik pernah, kerja di rumah sakit lah terakhir. Sebelumnya ini kerja di rumah sakit dulu bro. Jadi selain perawat juga pernah kerja di pabrik juga ya, jadi multifungsi juga ya nih bro. Yang penting duit aja lah kita, ya kan? Money oriented. Ya. Demi keluarga ya bro. Udah beristri bro? Alhamdulillah sudah bro, sudah 2 tahun. Oke. Ini yang paling senior soal beristri di antara kan. Ya begitulah. Oke. Mungkin selanjutnya dari Sis Gera nih, boleh perkenalan lah. Apa nih? Iya. Kok perkenalan lagi? Perkenalan asalnya dari mana? Oh, iya. Kampusnya dulu di kuliah di mana? Oke, kalau asalnya sendiri dari Medan, kampusnya juga di Medan di Universitas Cut Nyak-Dien. Nah, di sini nih baru pertama kali nih fresh graduate selesai, langsung nih coba-coba melempar lamaran, diterima lah di sini. Jadi di sinilah pertama pengalaman bekerja saya. Gitu. Oke. Tapi kampusnya masih ada ya, Sis Kira? Oh, masih lah. Oke. Jadi coba-coba dulu ya, Sis Gera waktu coba di sini ya. Berarti pertama kali bekerja juga di sini. Iya, pertama kali. Oke, selamat datang Sis Gera berarti di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Fresh graduate. Dokter Brian mau juga udah pernah ya. Iya, lulusan dari USU ya. Saya tamatan USU, sebelumnya udah bekerja di beberapa rumah sakit, kemudian penerimaan CPNS di Loka ini, itulah profesor. Iya. Sudah sering sih saya dengar juga. Ya. Oke, mungkin Sis Gera nih pengalaman pertama saat masuk di sini. Nah, gimana nih pikiran Sis Gera saat masuk ke dalam, apakah sulit atau gimana kira-kira untuk saat pertama bingung karena kan di BNN ini ngapain, apoteker ngapain di sini gitu kan, apa tugasnya gitu kan. Nah setelah udah dipanggil nih
ke sini ada pula namanya residensial, apalagi nih residensial, makin bingung lagi ngapain residensial ini. Ya udahlah, udah ngejalanin residensial, udah ngejalanin pun di atas, aku ngapain di sini gitu kan beda nih. Namanya apoteker biasanya ya di farmasi, di obat-obatan gitu ya kan. Di sini agak beda. Ya udah, awal-awalnya kayak gitu, bingung. Terus ya udah, oh ternyata tetap juga di farmasi, cuman bedanya di BNN ini ya harus bisa multi talent lah. Nggak harus di bidangnya aja gitu. Residensial itu apa ya, Sis Gira? Mungkin bolehlah dijelasin sedikit residensial menurut pandangannya Sis Gira. Residensial itu jadi kita apa ya? Kayak kita jadi klien gitu di situ. Gimana aktivitas klien di dalam. Nah, itu kita harus bisa kita rasain. Kalau dulu awalnya saya dibilang sama siapa ya, Bu Sally, itu kita harus ngerasain apa yang dirasain klien. Nah, itulah residensial. Ya udah, jadi itulah. Oke, jadi karena kita merasakan menjadi klien, sehingga kita memahami apa kebutuhan klien itu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik lah untuk klien. Betul nggak? Betul. Ini mungkin Bro Azwar mungkin mau ceritain sedikit nih, pandangannya saat pertama kali masuk ke Loka ini gimana? Kalau pandangan saat pertama kali masuk ke Loka ini sih bro, apa ya, suasana berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau sebelum di Loka kan di rumah sakit gitu kan, kebetulan kemarin jadi perawat IGD juga, yang sehari-harinya ngimpus, terus apa ya, heading gitu. Kalau di sini sangat-sangat jarang sih dapat pekerjaan yang seperti itu gitu kan. Apalagi yang seperti dibilang Sis Gira tadi kan, pertama sini masuk residensial nih, apa ya, nggak enak aja sih. Mau ngapain sih residensial nih? Kena ikut-ikut program, terus pertama sih ya bingung. Kalau boleh jujur sih, seminggu pertama sini ya ada pikiran mau cabut aja lah, karena kayaknya nggak sanggup juga ngikuti programnya gitu kan. Cuman ya setelah dijalani sih nyaman-nyaman aja sih, apalagi ketemu teman-temannya yang welcome semua, asik-asik sih di sini semua. Jadi akhirnya mulai membiasakan diri juga ya terakhir. Iya bro. Azwar ya. Kalau tugasnya sebagai perawat itu apa sih tugas utamanya biasanya yang dilaksanakan di Loka ini? Ya kalau di sini sih job desk seorang perawat di rumah sakit sama di sini ya jelas-jelas tentu berbeda. Cuman ya tugas awalnya itu sebagai seorang perawat itu yang paling utama itu monitoring tanda-tanda vital klien setiap hari. Jadi itu pekerjaan dasar seorang perawat ya kan. Terus sudah kita monitoring, kita observasi lagi nih. Ketika ada klien sakit, terus gimana sih untuk besoknya kita observasi dia masih sakit enggak, dengan kita cek kesehatan setiap pagi. Itu rutin kita lakukan bro. Udah bro. Wah, itu aja lah. Itu memang tugas yang sangat luar biasa ya. Memang terlihat sepele ya. Mungkin hanya satu tugas itu ya. Cuman itu apa ya, menjadi monitoring juga lah, dan juga untuk dokter juga mungkin ya dok ya, sebagai patokan juga dalam memberikan treatment untuk klien, benar nggak? Betul. Ya, kira-kira kalau dokter sendiri ke tugasnya di Loka ini kalau berhubungan soal medis kira-kira apa ya? Nah, kalau saya dokter tentunya memberikan terapi pengobatan pada klien yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, semua sih sebenarnya yang dari awal masuk sampai dia keluar menjalani program itu ya kita pantau, sama yang kayak dibilang Bro Azwar. Tapi ya rehabilitasi ini kan ada dua ya, ada rehabilitasi medis sama rehabilitasi sosial programnya. Jadi klien baru pastinya masuk dari rehabilitasi medis, nah ini yang kita pantau ketat selama program rehab medis, kemudian dilanjutkan rehab sosial ketika dia sudah bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, di situ meskipun nantinya tidak kita pantau lagi dari sisi gejala-gejala withdrawalnya, tapi tetap kita lihat apabila dia sakit ya kita obatin gitu. Nah itulah tugas utamanya sebenarnya, ya menjaga kesehatan perorangannya itu. Jadi ya balik lagi di sini kan kita semua tim ya, jadi ya nggak bisa per profesi, karena semuanya pasti satu masalah, semuanya kan atau satu masalah kesehatan ya semuanya bakal terlibat di situ.
Berarti ini kesinambungan ya semua, termasuk Pasti. apoteker Apoteker. juga ya. Karena nanti dokter bisa mungkin ada masalah kesehatan dilaporkan oleh perawat, kemudian di follow up oleh dokter, dikasih obatnya oleh iya, dikasih obatnya oleh apoteker. Jadi tim ya di sini ya Yes, dok ya, benar. jadi tim medis gitu. Oke, saya tengok dulu apa yang betul ditanya. Oke, salah satu tugas perawat di sini ya, Bro Azwar, ada yang namanya melakukan konseling, betul atau tidak? Betul atau tidak, sekali, bro? Betul. Konselingnya. Kira-kira kalau di konseling itu apa yang disampaikan kepada kliennya? Kalau perawat ya, konseling yang pertama itu biasanya kita lakukan sesudah 5 hari setelah klien masuk pertama gitu kan. Jadi mungkin kalau kami sih ya, terlebih saya belajar dari senior-senior yang terdahulu. Kalau konseling itu biasanya kami ada patokan, itu ada yang ditanyakan biasanya data demografinya gitu kan. Terus riwayat pekerjaannya, udah pernah bekerja di mana saja gitu. Terus pemakaian, jenis pemakaian, ada abstinen tidak gitu. Terus dia pernah ditangkap polisi enggak gitu kan. Terus sama terakhir itu ada kita menanyakan konflik keluarga lah. Cuman yang konflik keluarga ini biasanya kita gali lebih dalam gitu kan. Karena kalau misalnya kita tanya ada konflik keluarga, ada, cuman dia nggak jelasinnya, ya udah itu tugas kita untuk gali gitu aja sih. Oke, jadi memang banyak ya, segala faktor memang digali ya kalau dari perawat. Karena ini termasuk salah satu konseling dasar ya berarti ya? Iya. Bro Azwar ya? Ada pengalaman menarik nggak soal saat konseling terjadi? Oh, kalau pengalaman menarik sih banyak ya bro. Ya berhubung memang udah 3 tahun di sini gitu kan, sudah menemukan banyak klien-klien yang unik-unik juga gitu kan, yang punya halusinasi, ya yang apa ya, anggar kekayaan gitu mungkin ya, dalam Banyak tanda juga kutip gitu kan. Karena ya terakhir punya klien ya, kalau Azwar konseling pertama ya karena dia merasa dia punya kuasa, soalnya konseling ya etikanya gini ya. Oh dia Wah, nyombong gitu ya? sombong banget gitu kan. Lu Cuma ya punya uang, lu punya kuasa. kita sebagai staf loka gitu kan ya, sebagai seorang perawat ya nggak boleh gitu kan. Ya tetap aja kita layani, kita konseling dengan baik, kita gali kok apa yang bisa kita gali. Itu aja sih bro. Saya cosplay jadi ini dulu, klien ya. Yes. Dok ya, sabar ya. Belum ditanya masih ini dulu. Masih panjang, sabar. Kira udah ngantuk apa ya nih? Memang enak memang ya. Cerita Bro Azwar ini, apalagi udah 3 tahun pengalaman kerja di sini, pasti udah banyak lah berbagai macam manusia yang udah dilihat di sini. Apalagi ya klien kita ini termasuk unik-unik dan inilah ya, dan menarik lah ya. Tapi jadi pengalaman lah sebenarnya. Ya pengalaman baru juga sih, karena background saya ini kan seorang perawat ya. Jadi selama di rumah sakit nggak pernah tuh yang namanya konseling. Jadi sini belajar konseling, terus belajar untuk berbicara di depan umum gitu kan. Itu sangat-sangat dilatih di sini gitu kan. Jadi ya perawat sekaligus konselor ya tidak ada bedanya sih bagi saya. Oke. Mungkin ini ya, kalau biasanya kalau di rumah sakit ya konseling masalah kesehatan biasa, kalau sini lebih ke arah nafsianya mungkin ya. Iya. Suara ya. Oke, mungkin Sis Gera ada pengalaman menarik nggak selama bekerja di sini? 1 tahun ya? 1 tahun. Pengalaman barunya banyak. Banyak. Iya, karena ada, apalagi kemarin baru ikut ini nih, pelatihan UTC 5. Oh, oke. Iya. Apa itu UTC 5, Sis Gera? Tentang apa isinya? Oh. Saya disenggol. Di luar skrip. Coba boleh, Sis Gera, diceritain mungkin. UTC 5 itu ngapain aja sih? Kan mungkin banyak nih penonton kita yang awam yang nggak tahu nih UTC 5 itu isinya apa. Iya, jadi UTC 5 itu pelatihan gimana kita assessment, gimana kita cara menggali permasalahan klien gitu. Dan jadi dari situlah selama 5 hari kita belajar, ada beberapa materi ya, saya lupa, ada banyak materi yang harus dipelajari tentang penggalian permasalahan klien. Oh, gitu.
Jadi ini untuk ini ya, untuk proses Assessment. penerimaan awal ya. Iya. Maksud di sana penggalian untuk klien. Ya ada 2 materi sih. Saya kebetulan udah pernah ikut divisi 5 juga. Saya hanya ngetes aja tadi. Iya. Ada screening ya, Iya, ada asis, screening, asis. kemudian ada ASI ASI. juga. Iya. Dan juga nanti ada terakhir ada naratif ya, untuk penentuan klien. Itu pengalaman barunya di sini. Tapi Sisgera ini sendiri tidak berhubungan langsung dengan klien ya berarti? Maksudnya tidak bertemu langsung dengan klien atau selama ini gimana? Iya, kalau misalnya di farmasi sendiri itu nggak berhubungan langsung dengan klien. Karena kan yang mengambil obatnya pun dari tim perawat. Nah, tapi karena kebetulan ada tugas tambahan penerimaan, nah di situ juga disitulah ketemu dengan klien juga. Oke. Penerimaan awal. Jadi sekarang Sisgera juga termasuk ke tim penerimaan awal ya berarti ya sekarang ya. benar. Makanya udah dibilang di sini tuh harus multi talent. Oh iya, multi talent sekali sih pasti. Kebetulan kita satu tim ya Sisgera ya, penerimaan awal. Jadi Tapi Sisgera kan kalau apoteker ngasih obat kan harus ketemu klien juga kan, jelaskan obatnya kan. Dia kan harus dijelaskan Iya, obatnya. seharusnya seperti itu. Iya. Cuman di sini kan kita kliennya nggak bisa, kliennya maksudnya nggak bisa. Tergantung kalau kliennya lagi fase detox mungkin nggak bisa. Iya. mungkin ada beberapa case di mana klien terjadi krisis ya. Iya. Apoteker mungkin nggak bisa handle ya. Handle. Makanya itu peran, kembali lagi ke peran perawat. Nah, di sini memang harus bisa multifungsi sih dok, memang ya kan dok. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Di mana ada hal kita butuh bantuan ya kita. Dan sesuai prosedur dok. Iya, Ya. pastilah. Karena kita semua di sini ya lengkap lah SOP dan segala SOP, macam kita pasti. udah jelas ya. Oke. Mungkin dari dokter ada pengalaman menarik nggak dok selama bekerja di sini? Oh, kira-kira. Kita kebetulan hari ini 2 tahun dok. Saat Iya, syuting ini iya. berlangsung. EPNF ya. EPN. Gimana kabar? Hampir sama kita. Aku bulan ini 3 tahun. Iya. Wah, selamat ya. 3 tahun. EPN ya Bro Azhar. Baru diem. Iya. Ya udah 1 tahun juga kan? EPN biar iya. Memang ini kayak EPN ya memang ya guys ya. Oh, biasanya kan kalau klien kita sini kan terpantau terus nih. Ya. Setiap harinya ada pemantauan oleh tim perawat. Betul. Tapi juga kalau nggak salah ada medical check up secara keseluruhan ya dok ya oleh pihak dokter. Itu kapan-kapan aja dok Jadi biasanya? tim dokter di sini melakukan medical check up ke seluruh klien itu setiap seminggu sekali, tanpa terkecuali semua klien. Jadi meskipun dia ada keluhan, meskipun tanpa keluhan, kesehatannya kita full cek dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seminggu sekali. Nah itu menyesuaikan juga dengan kegiatan mereka. Kalau misalkan hari ini berhalangan ya besoknya kita lakukan. Yang pasti targetnya adalah seminggu sekali wajib pemeriksaan fisik lengkap MCU medical check up. Itu semua klien dok? Yes, semua klien. Semua klien. Oke. Oh lumayan banyak juga berarti dok ya yang harus dicek. Kita sekarang aja tipe udah sekitar 20-an sampai 30-an ya dok. Iya. Itu emang harus setiap minggu ya dok? Iya, setiap minggu harus dilakukan pemeriksaan. Karena kadang ada yang ada misalkan nih, ada yang luka di tangannya tapi dia nggak merasa sakit, ditahan-tahankannya. Nah, itu bisa ketahuan sakitnya apa gitu kan. Jadi ya intinya adalah mencegah sih supaya jangan sampai yang saat ini kondisinya sehat, mungkin kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Nah, kita pastinya utamain program pencegahan di situ biar nggak jadi penyakit. Oke. Dan kalau nggak salah tim klinik termasuk klinik lokal Universitas Medan Serdang udah dapat predikat akreditasi paripurna nih dok. Yes, betul kan dok? Yes, betul banget. Oke. Betul dong. Susah loh dapat itu guys. Ya, Susah. Bulan Februari kemarin ya dok ya. pertengahan Februari. Ini masuk semua nih timnya di tim akreditasi berarti. Iya, kami masuk semua. Semua tim ini ya, tim medis masuk ke Iya. ini ya. Iya ya. Apa sih pengalamannya, mungkin ada yang mau ceritain nggak? Pengalaman saat akreditasi. Ada yang mau duluan mungkin? Siapa? Dokter deh. Dokter kan selaku ininya nih. Iya, saya ketua akreditasi. Ketua akreditasinya nih. Ada nggak nih pengalaman yang mungkin mau diceritain terkait akreditasi kemarin? Pengalamannya susah ya. Karena bagaimana ya? Karena akreditasi itu kan adalah sebuah predikat standar ya. Jadi kalau kita mendapatkan paripurna tentunya kita harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu ada beberapa kekurangan pastinya yang mana kita coba perbaiki supaya sesuai standar hingga mencapai predikat paripurna. Nah itu kendala-kendala pasti ada, namun untungnya saya punya rekan tim yang luar biasa, jadi luar biasa. bisa mendapatkan predikat paripurna gitulah. Iya. Dia paripurna ini berarti tingkatan paling tinggi ya dok ya? Iya, tingkatan Untuk paling tinggi. klinik pertama. Betul. Dia di bawahnya ada Madi. utama Madya. Dia tuh
baru Bangnya Utama kalau nggak salah. Oh, yang Madia ada Utama yang namanya lagi ya. Waduh, luar biasa. Ini kok nggak salah kita kedua nih di BNN. Ya. Oh iya, benar. Yang udah paripurna ya, Dok ya. Kedua kita yang kedua. Nah, klinik-klinik lain masih berjalan lah. Berjalan Dan, proses. dan mudah-mudahan untuk klinik BNN semuanya dapat predikat paripurna lah semuanya. Amin. Udah mulai banyak yang hubungi ya, Dok. Siap. Banyak. Ini kan dokter sebagai ini ketua akreditasinya nih. Kalau Sisgira nih di akreditasi bagian apa, Kok? Di bagian PKP, Apa itu PKP, Sis? penyelenggaraan kesehatan perorangan. Oh ya, ngapain aja tuh tugasnya Sisgira? Kalau di PKP itu lebih ke bidangnya masing-masing sih, kayak Gera kan di farmasi. Nah, di situ kalau pertama kali dipersiapkan tentunya berkas-berkas. Berkas-berkas, melengkapi berkas-berkas. Terus perbaiki apa yang kurang di dalam farmasi itu. Contohnya peletakan penyusunan obat-obat LASA dan high alert. Nah, itu kan sebelumnya belum ada dikasih stiker. Sekarang udah dikasih stiker tuh. Terus peletakannya gimana? Obat LASA peletakannya harus berjarak, tidak boleh sebelah-sebelahan. Terus obat high alert harus dipisahkan lemarinya kayak gitu. Jangan digabung sama obat-obat yang lain. Terus begitu juga dengan obat-obat narkotika, psikotropika, itu lemarinya khusus. Terus pemantauan suhunya, karena kan obat ini ada suhu di dalam kulkas, ada di suhu ruangan. Oke. Nah, itu harus dipantau juga, ada catatannya juga. Nah, itu sih kurang lebih apa lagi ya? Pengendalian stoknya, Pengendalian stoknya stok juga iya, dibahas, pengendalian stoknya itu dari kartu stok. Ketika obat keluar tuh langsung dikeluarkan dari kartu stok. Terus dicatatlah pengeluarannya melalui ada aplikasi kita, aplikasi Sinterklas. Nah, di situ dicatat, di input pengeluarannya, lalu dicatat juga di buku penerimaan obat. Banyak juga ya ternyata. Iya, terus ini yang dia harus perbaiki. pemusnahan. Belum selesai ya, selesai. Iya, pemusnahan obatnya, obat kadaluarsa. Pemusnahan obat kadaluarsa. Kalau dari kita sendiri nih, pemusnahannya melibatkan pihak ketiga. Nah, tapi karena kan kita nggak menyaksikan langsung nih gimana pemusnahannya. Jadi sebelum diberikan ke pihak tersebut, nah itu kami dari farmasi dihancurkan dulu obatnya. Contoh kayak tablet itu kami gerus dulu, dihancurkan obat-obat yang ED itu. Kalau nggak disalahgunakan iya, lagi biar ya. nggak disalahgunakan. Terus sirup-sirup disediakan air di dalam ember. Nah, sirupnya Masukin ke air, dilarutkan kasih baru batu. dibuang. Enggak lah, Ada sirup itu kurnia. sirup kurnia. Iya. Namanya juga. Iya, lanjut. Iya, terus penerimaan resep itu bukan hanya datang resep, menyiapkan obat udah, tapi iya, jadi asisten apoteker menyiapkan obatnya. Terus pertama apotekernya dulu telah resep itu apa, itu dilihat lengkap enggak kelengkapan resepnya, baik dari nama dokternya, nama pasiennya, umurnya, terus dilihat kekuatan sediaannya udah sesuai enggak, terus dilihat ada enggak interaksi antara obat yang ini sama obat yang ini yang diresepkan sama dokter tadi. Nah, setelah udah ditelaah, barulah disiapkan obatnya sama sama asisten apoteker gitu. Baru diserahkan ke perawat ya. Iya, karena kan kita pasiennya nggak langsung ke kita gitu. Ya seperti rawatan inap pada inilah ya. Oke, di rumah sakit kan juga ya, Dok ya. Ya, betul. Rumah sakit. Banyak juga ya ternyata ya Sisgira ya yang Iya, ternyata ada harus siapinnya ya. Iya, terus ada juga monitoring efek samping obat. Gitu. Itu obat-obat yang kayak penyakit diabetes, hipertensi, kayak gitu, itu dimonitoring efek samping obatnya gimana gitu. Wah, tanggung jawabnya sebagai apoteker luar biasa ternyata, banyak juga ya. Ngeri. Oke, tapi ini masuk ke Pokjanya PKP tadi, banyak ya bidangnya ya sebenarnya yang dibahas. Kebetulan yang salah satunya ya ada Pokjanya, ada satu Pokja PKP ini di bawah ketuanya kalau boleh tahu? Dr. Afro Costa. Ya, ini ini salah satu ini ya ASN baru, P3K baru kita, dokter yang sangat luar biasa, masuk ke Loka dan sudah banyak memberikan kontribusi luar biasa. Dan termasuk salah satu staf teladan di bulan Januari. Sis pula. Bro Afro, Dr. Afro ini sebagai
ketuanya Sisgera, kira-kira pengalamannya apa nih selama dipimpin oleh Dr. Afro? Pengalamannya, oke. Dari Dokter Afro ini orangnya disiplin, teratur. Teliti juga kan Dr. Afro kan teliti, orangnya. Iya, jadi kalau misalnya udah ada nih undangan rapat, Iya. rapat di jam sekian itu udah Dokter Afro duluan tuh yang di ruangan kami, Oke, yang oke. iya anggotanya masih benyi-benyi lama kali datang kan, dia udah duluan di atas itu. Ya. Memang sih Dr. Afro luar Ya, biasa. terus- Dr. Afro the best. Tapi Dr. Brian juga luar biasa. Penggerak akreditasi. Iya, Dr. Brian juga kalau nggak gara-gara Dr. Brian, ya, itu juga akreditasi ini kita berjalan dengan baik. Nah, sebagai ketua akreditasi kita pause dulu Dr. Brian lah. Terima kasih. Selanjutnya nih Bro Azwar. Tadi Sisgera PKP. Bro Azwar nih di akreditasi Masuk bagian bab 1, Bro. Bab 1 itu apa? Pokjanya TKK ya? Iya dong. Apa itu TKK, Bro? TKK itu kalau nggak salah tata kelola klinik. Oh, itu Kecil suaranya. Salah. Karena kalau salah hancur itu. Betul nggak dong? TKK itu apa dong? Tata kelola klinik. Tata kelola klinik. Nah, kira-kira Bro Azwar nih di Pokja TKK yang dikerjain apa aja sih? Kalau di Pokja TKK sendiri ya kemarin karena ketua kita Kak Ovita ya, Sis Ovita. Sisopita. Jadi kami itu dibagi tugas nih, Bro. Hmm. Bagi tugas. Kalau Azwar sih kemarin tugasnya dapat PKS ya. Apa itu? Jadi Pabrik kelapa sawit. tidak salah itu. Salah ya. Apa itu? Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Oh, dengan pihak luar ya berarti Iya, ya. iya, Bro. Oh, oke. Jadi di situ ya kebanyakan ya minta dokumen-dokumen untuk nanti ditampilkan gitu kan. Oh. Cuman memang ya nggak banyak ini sih, nggak terlalu banyak. Azwar sih nggak terlalu banyak berkontribusi sih di situ. Lagi sakit ya kemarin ya. Kurang sehat juga. Kurang sehat juga. Iya, agak mohon maaf juga sama si Tofi. Gitu. Si Sofi dimaafkan ya si Sofi. Kebetulan saya juga anggota si Sofi. Oh iya. Oh iya, nggak ada nanya ya, nggak ada nanya. Kasih tahu aja nih. Kebetulan saya anggotanya si Sofi juga di Pokja TKK. Saya salah satu yang saya kerjakan di TKK itu adalah MFK, Manajemen Fasilitas Kesehatan. Termasuk di situ semua sarana prasarana. Sapras gitu. Oh, mungkin Dokter Brian ada satu Pokja lagi nih Dok, mumpung lagi kita bahas Oh, iya. Pokja nih, ada satu Pokja lagi nih. Kebetulan ketuanya Dokter Eka. Dokter Eka lagi off nih, off duty. Mungkin dokter boleh deh kasih gambaran Tadi terkait. ini bab 1, bab 3. Nah, yang belum tuh bab 2. Iya. PMKP. Peningkatan mutu keselamatan pasien. Jadi di situ ada mutu, ada keselamatan, serta ada manajemen resiko. Nah ini memang diketuai oleh PJ Mutu klinik kita juga sama Dokter Eka. Oleh karena itu sebenarnya kalau dari antara 3 bab ini semuanya sangat penting, tapi untuk mendapatkan nilai itu intinya di bab 2 ini sebenarnya. Jadi poin-poinnya meskipun elemen penilaiannya sedikit, tapi poinnya sangat mendukung di situ persentasenya. Jadi buat teman-teman klinik lain mungkin kalau jadi perhatian juga jangan pernah meskipun elemen penilaiannya sedikit tapi tetap fokuskan di bab 2-nya karena itu sangat besar nanti pengaruhnya ke keseluruhan. Oke, ini jadi salah satu ya walaupun tidak menutup tidak sebelah mata dengan Pokja yang lain, tapi Ya. Pokja 2 ini termasuk satu yang Ya, menentukan juga ya Menentukan Dok, juga. hasil akreditasinya. karena di situ ada saran mutunya, ada keselamatan pasiennya, sama ada manajemen resikonya gitu. Oke. Dan mutu lah intinya Iya. ya. Dok, ya. Kemarin kita di ini ya Dok ya, lembaga surveyornya dari mana ya Dok? Dari apa ya? Apa ya lupa ya? LAPKP ya? Ya, Pak. LPAPKP ya? PKP ya. Gimana Dok? Selama di penilaian akreditasi itu di bawah surveyor yang LPAPKP itu, gimana pengalamannya? Apakah menarik atau sulitkah atau gimana? Justru kalau ini saya pribadi melihatnya nih, kita beneran seperti dibimbing justru. Jadi bukan ya persepsi kita awalnya kan takut ya. Waduh bakal dinilai jelek nih kalau kita kayak gini. Kayaknya kita masih kurang di sini. Tapi justru kayak jadi diarahkan. Misalkan contohnya kayak kemarin harus ada papan nama petugas di setiap ruangan. Oh iya juga. Jadi siapa yang bertugas di sini digeser ada atau tidak gitu kan. Nah itu kan jadi masukan yang sangat bagus.
Kemudian cuci tangan, stiker-stikernya harus jelas. Nah itu jadi kayak masukan-masukan yang bagus sih justru ya. Bukan kayak menghakimi atau menilai jelek gitu, enggak. Itu sih. Jadi sebenarnya apa namanya akreditasi ini juga meningkatkan ininya kita juga ya dok ya, biar lebih baik juga Iya, sebenarnya kan dok. iya. Justru kayak lagi kayak pelatihan itu, bukan kayak penilaian gitu. Kira-kira Bro Azwar selama akreditasi nih ada nggak hal-hal lucu atau menarik sama Bro? Lucu sih apa sih ya? Saat pengambilan video aja sih bro. Video yang mana nih? Video-video ya code blue, terus cuci tangan, terus ya lucu aja sih ngeliat acting teman-teman gitu kan. Biasanya orangnya tegang-tegang atau gimana saat lihat acting ya ketawa aja sih, lihatnya ekspresinya lucu-lucu gitu aja sih. Kalau hal lucu lain sih kayaknya nggak ada sih bro. Tapi yang saya highlight ya terkait akreditasi kita ini, saat akreditasi itu benar-benar tim layanan lokal termasuk di yaitu tim medisnya benar-benar terlihat kompak, loyal, benar nggak tuh? Kita pulangnya sampai jam berapa sih? Sekira kalau pulang sampai jam berapa sekira? 10. Jam 10 malam. Ya, 10 malam. Jam 10 malam. Saya juga beberapa kali pulang jam 10, jam setengah 11 juga. Karena memang betul-betul kita itu sangat apa ya? Punya keinginan lah untuk paripurna. Memang kita target kita dari awal nggak pernah ini ya dok ya. Memang target kita selalu harus Yang paripurna. Maksimal semaksimal mungkin ya dok ya. Oke, kira-kira dok akreditasi ini apakah akan berkelanjutan? Apakah akan kita ikuti terus? Bagaimana jalannya dan apa nih biasanya evaluasinya yang dilakukan oleh pihak lokal sendiri untuk mempertahankan akreditasi? Baik, kalau akreditasi itu sebenarnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi tentunya di bawah pengawasan. Ini kan yang memberikan predikat kan lembaga surveyornya ya, layak. Jadi oleh karena itu akan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Ya, kalau kita di sini Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang akan mengevaluasi. Jadi nanti selama 5 tahun ke depan tentunya kita akan dipantau dan bisa saja nanti predikatnya dicopot apabila memang tidak sesuai dengan standarnya lagi. Jadi memang harus kita pertahankan, oleh karena itu sesuai dengan arahan penanggung jawab klinik juga supaya standar ini tetap kita pegang dan laksanakan. Makanya setiap sebulan sekali kita akan adakan evaluasi rapat klinik besar. Jadi di situ apa kendala, apa masalah, kita temukan jalan keluarnya, kemudian kita temukan inovasi apa sih yang bisa mempertahankan atau mungkin membuat pekerjaan lebih baik lagi di situ sih. Oke, berarti nanti setiap bulannya bakalan ada rapat juga ya dok ya, evaluasi terkait rapat kita. Kan oke dok, kita kan ini klinik yang kedua lah yang sudah dapat akreditasi paripurna. Kira-kira kalau ada klinik BNN lain ataupun klinik di luar BNN yang mau studi tiru nih dok ke Loka, kira-kira gimana nih dok, boleh atau enggak gitu loh? Ya boleh dong, kenapa enggak? Namanya sharing, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya dok ya. Oke, berarti nanti kalau misalnya apa namanya ada klinik-klinik lain, apakah itu klinik di bawah naungan BNN ataupun di luar BNN yang ingin study tiru di sini, boleh. Nanti hubungi langsung ketua kita, Dokter Bria. Iya. Oke. Gak ada masalah berarti dok ya. Masalah. Oke. Kemudian saran nih dok untuk klinik-klinik apa itu klinik BNN ataupun klinik di luar BNN yang mau akreditasi nih, yang mau penilaian juga, kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Lengkapi seluruh instrumen penilaiannya. Jadi sesuai dengan instrumen penilaian yang sudah diberikan, standar-standarnya semua dilengkapin, alat-alat kesehatannya semua dilengkapin. Dan kalaupun yang penting adalah administrasi ya. Contohnya kalau ada rapat-rapat gitu ya, atau pertemuan, utamakan uang. Uang. Bukan. Oh, bukan uang. Jadi apa itu? Uang. UANG. Apa itu dok? Uang. Undangan. Oke. Ada undangannya. A, ada absensinya. Ada absensinya. N, ada notulennya. Ada notulennya. G, ada gambarnya, Ada dokumentasinya. Jadi itu kalau rapat gitu atau menentukan suatu kebijakan, buatlah itu. Uang ya dok. Harus ada uangnya dok. Ada uangnya. Kemudian ya kalau misalkan
seluruh kegiatan klinik yang membuktikan itu bahwasanya terjadi ya harus disesuaikan dengan data-data, misalkan nih rekam mediknya, ya kan, di pemeriksaan pasien gitu kan. Nah itu harus ada gambar pemeriksaannya juga. Oke. Kemudian dilaksanakan, bukti pelaksanaannya gimana, nah itu harus lengkap juga. Pokoknya lengkapilah seluruh instrumen penilaiannya supaya mendapatkan nilai lebih maksimal. Oke, luar biasa sekali. Ini kita closing durasi habis katanya Dok. Terima kasih ya. Mungkin teman-teman. Jadi mungkin nih pesan ya terkait akreditasi kita juga, karena highlight kita hari ini akreditasi untuk klinik-klinik di luar sana. Akreditasi itu jangan jadikan momok. Iya betul nggak, Dok? Setuju. Akreditasi itu harusnya jadi kita bilangnya, jadi acuan kita lah untuk menjadi lebih baik. Betul. Seperti itu kalian. Mungkin closing statement mungkin masing-masing dari Dr. Brian dulu, mungkin silakan, Dok. Semangat akreditasi pasti paripurna. Siap. Segera terkait podcast kita hari ini, mungkin ada closing statement-nya? Iya, bingung. Oke. Bro Azwar. Yuk, jaga kesehatan, banyak minum vitamin. Pasti paripurna. Oke. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan, yang mau akreditasi tetap banyak konsumsi vitamin dan juga jaga kesehatan, karena akreditasi ini memang di awal terlihat berat, tapi percayalah semuanya akan berakhir dan akan menjadi lebih baik. Itu kali ya, Dok ya. Sip, mantap. Oke, terima kasih untuk semua narasumber kita hari ini di Pose podcast seru kali ini. Semoga nanti jadi pembelajaran lah untuk klinik-klinik lain. Untuk kalau mau studi tiru juga boleh di sini. Terima kasih untuk Bro Azwar, Dr. Brian dan juga Sis Gera. Nanti kapan-kapan boleh main-main ke podcast kita lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.